Chapter 69. Gairah sang CEO dingin. Setelah menerima telepon dari Lisa tadi, Aldi pun bergegas ke ruangan Fandi. Sesampai di sana sama seperti Lisa tadi, Aldi pun kaget melihat ruangan serta keadaan Fandi. "Lo kenapa?" Fandi yang mendengar suara Aldi sahabatnya pun hanya diam. "Lo kalau ada masalah cerita sama gue." Fandi tetap diam. Aldi pun keluar untuk menelpon seseorang, karena dia yakin hanya seseorang itulah yang mampu nenangin Fandi. "Halo," terdengar suara lembut dari seberang telepon. "Lo cepatan datang ke ruangan Fandi." Telepon pun berakhir. Anggun yang mendapatkan telepon dari Aldi pun merasa khawatir dan bergegas pergi ke ruangan Fandi. Ya, seseorang yang ditelepon Aldi tadi adalah Anggun. "Mau pergi kemana, Anggun?" tanya Sinta. Anggun yang pergi terburu-buru tidak menjawab pertanyaan dari sahabatnya. Sepanjang perjalanan Anggun masih memikirkan Fandi. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, gumam Anggun. Akhirnya Anggun pun sampai di lantai tempat ruangan Fandi. Anggun melihat Aldi berdiri di depan pintu ruang kerja Fandi. Anggun pun berlari kecil menghampiri Aldi. "Apa yang terjadi sama Fandi?" tanya Anggun. "Lo lihat sendiri ke dalam, gue harap lo bisa nenangin dia," jawab Fandi. Anggun membuka handle pintu ruangan Fandi. Ceklek. Pintu pun terbuka. Betapa kagetnya Anggun melihat keadaan kekasihnya. Anggun pun menghampiri Fandi. "Bunyi." Fandi yang mendengar suara kekasihnya pun menoleh ke arah sumber suara. Setelah itu Fandi memalingkan wajahnya kembali. Anggun yang melihat Fandi memalingkan wajahnya pun sedih. Anggun pun memberanikan diri untuk memeluk kekasihnya. Fandi yang mendapatkan pelukan dari Anggun pun tidak membalas pelukan Anggun. Anggun yang melihat Fandi tidak membalas pelukannya pun semakin mempererat pelukannya. "Kalau Bunyi ada masalah cerita sama aku, jangan diam seperti ini." Fandi pun tetap diam. "Kalau Bunyi nggak mau bicara, aku mau pergi menemui Lee Min Ho." Fandi yang mendengar Anggun menyebutkan nama Lee Min Ho lagi, melepaskan pelukan Anggun dengan kasar. Fandi pun mencengkram lengan Anggun dengan kuat. Anggun merasa kesakitan karena kuatnya cengkraman tangan Fandi. "Bunyi, lepas, sakit." Anggun melihat mata Fandi yang memerah pun bertambah takut. Anggun yang tidak dapat menahan sakit pun mencoba melepaskan cengkraman tangan Fandi, namun tenaga Anggun kalah kuat dari tenaga Fandi. Anggun pun tidak dapat menahan air matanya. "Bunyi sakit," ucap Anggun sambil menangis. Fandi yang mendengar suara tangisan Anggun pun tersadar. Fandi pun melepaskan cengkramannya. Setelah Fandi melepaskan cengkramannya, betapa terkejutnya Fandi melihat lengan Anggun yang memerah karena ulah tangannya. "Maafkan aku sayang," ucap Fandi sambil memeluk Anggun. Anggun pun membalas pelukan Fandi, dan menyalurkan rasa cinta dan sayangnya kepada orang yang dicintainya itu. Fandi merasa nyaman dan mempererat pelukannya pada Anggun. "Maafkan aku sayang, aku nggak bisa mengontrol emosi aku, hingga tak sengaja aku nyakitin kamu, lagian aku kayak gitu karena kamu." Anggun pun mengerutkan keningnya. "Karena aku?" tanya Anggun. "Iya, karena kamu mau nemuin cowok itu lagi," jawab Fandi. "Maksud kamu Lee Min Ho? Jangan sebut nama cowok di depan aku," ucap Fandi yang mulai emosi. Anggun tidak menyangka Fandi akan bereaksi seperti ini hanya karena dia menyebut nama cowok lain. Anggun pun mengerti kenapa Fandi bisa ngamuk seperti tadi. "Kamu cemburu, Bunyi?" tanya Anggun sambil menahan tawanya. "Jelas aku cemburu, kamu itu wanitaku, jadi aku nggak mau wanitaku memuji cowok lain. Sekali lagi kamu sebut nama cowok itu, aku akan bunuh cowok itu di depan kamu," ucap Fandi masih dengan emosi. "Kamu nggak akan berani bunuh dia. Sayang, jangan bikin aku emosi lagi," ucap Fandi. Bagaimana mungkin kekasihnya bisa cemburu sama aktor Korea, bahkan mau membunuhnya. Seketika itu tawa pun tawa Anggun pecah. "Bunyi, kamu tuh lucu banget sih," ucap Anggun sambil mencubit kedua pipi Fandi.
Kenapa kamu tertawa seperti itu, ucap Fandi. Abis Buni lucu, emang Buni nggak tahu siapa dia. Nggak dan nggak pengen tahu juga. Yakin nih, aku punya fotonya loh, ucap Anggun sambil melihat HP-nya. Sontak Fandi merebut HP Anggun dari tangannya. Fandi melihat foto serta tulisan yang ada di sana, Fandi pun kaget serta malu. Jadi dari tadi aku cemburu sama artis, bikin malu aja. Buni, hihammmm. Udah tahu siapa Lee Min Ho? Jangan cemburu nggak jelas lagi, lagian aku udah milik kamu jadi nggak mungkin aku cari yang lain lagi. Tapi tetap aja kamu nggak boleh memuji dia di depan aku. Iya? Apa karena masalah ini juga Buni bersikap kayak tadi, tanya Anggun. Fandi hanya menganggukkan kepalanya. Hahaha, ya ampun Buni, kok bisa sih kamu cemburu sama dia? Abis kamu memuji dia dan kasih emot gambar hati lagi, kata Fandi dengan nada kesal. Maaf ya, aku pikir Buni tahu siapa Lee Min Ho, ternyata aku salah, ucap Anggun sambil tersenyum. Lain kali jangan diulangi lagi, nanti aku bisa hilaf dan membunuh cowok itu, ucap Fandi. Iya? Kalau gitu aku mau balik ke ruangan aku dulu, ucap Anggun sambil berdiri. Tunggu dulu, ucap Fandi sambil menarik tangan Anggun, hingga Anggun pun terduduk kembali. Fandi pun menaruh kepalanya di atas paha Anggun. Buni bangun, gak enak dilihat karyawan lain. Gak akan ada yang berani masuk ke ruangan aku cuma pengen peluk kamu sebentar sayang. Anggun pun membelai rambut Fandi, membuat Fandi tambah nyaman. Sayang, aku ingin cepat halalin kamu, biar aku bisa selalu di dekat kamu. Anggun pun tersenyum mendengar ucapan Fandi. Anggun gak menyangka Fandi yang dulu begitu sombong, angkuh sekarang sudah berubah, walaupun terkadang dia masih menunjukkan sifat arogannya. Setelah beberapa menit Anggun pun pamit pada kekasihnya untuk kembali bekerja. Buni, aku balik kerja dulu ya. Nanti yang lain curiga karena aku perginya udah lama. Nanti biar aku pecat mereka yang berani marahin kamu. Jangan lagian kan mereka nggak tahu kalau kita pacaran. Ya udah, nanti makan siangnya sama aku ya. Nanti aku nggak bisa, soalnya aku mau ke kantor papa sekalian mau lihat Kak Marco. Lain kali aja, tapi kamu jangan terlalu dekat dengan dia, ucap Fandi. Oke Buni, aku balik ke ruangan dulu. Iya, yang semangat kerjanya, ucap Fandi sambil mencium bibir Anggun sekilas. Pasti semangat dong kan ditemenin sama Lee Min Ho, ucap Anggun sambil berlari keluar. Sayang, teriak Fandi. Anggun yang mendengar teriakan Fandi pun terkekeh. Sesampai di ruangannya Anggun mendapatkan banyak pertanyaan dari sahabatnya. Gun, lo pergi kemana? Kok baru balik? Tanya Sinta. Gue pergi nemuin Fandi tadi, jawab Anggun. Emang Fandi kenapa? Ada sedikit kesalahpahaman antara gue sama dia tadi, tapi sekarang udah kelar kok. Syukur deh kalau udah kelar. Sin, gue nggak ikut makan siang bareng kalian ya. Kenapa? Apa iyo mau makan siang sama Fandi, tanya Sinta. Nggak, nanti gue mau pergi ke kantor papa, jawab Anggun. Oke. Anggun dan Sinta pun melanjutkan pekerjaan mereka kembali. Waktu pun begitu cepat berlalu, waktu pun sudah menunjukkan jam makan siang, seperti yang Anggun bilang tadi kalau dia mau pergi ke kantor papanya. Gue pergi dulu ya guys. Oke, lo hati-hati di jalan, ucap Sinta dan Sisil. Anggun pun menganggukkan kepalanya, kemudian Anggun pun berlalu pergi meninggalkan kedua sahabatnya. Anggun pun menunggu taksi yang dia pesan lewat aplikasi HP-nya, tidak berapa lama taksi pun datang. Anggun pun masuk ke dalam taksi. Mau pergi kemana Nona, tanya supir taksi. Perusahaan Wiguna Group ya Pak, jawab Anggun. Taksi pun melaju meninggalkan perusahaan Dwi Pangga Group, dan pergi menuju perusahaan Wiguna Group. Tak butuh lama taksi yang ditumpangi Anggun pun sampai di perusahaan milik papanya. Anggun pun turun dari taksi dan membayar uang taksinya.
Anggun melihat gedung yang menjulang tinggi yang ada di depannya itu. Udah lama banget nggak kesini, gumam Anggun. Anggun pun melangkahkan kakinya ke perusahaan papanya. Security yang melihat Anggun berjalan, dengan cepat menghampiri Anggun. "Selamat siang Nona muda," sapa security sambil menundukkan kepalanya. "Siang Pak Arif, udah makan siang Pak?" tanya Anggun. "Sudah Nona muda," jawab Pak Arif. "Saya permisi masuk dulu Pak Arif." "Silahkan Nona," ucap Arif. Anggun pun berlalu meninggalkan pos security. Sesampai di lobi Anggun pun berjalan ke meja resepsionis. "Selamat siang Mbak, apa Presiden Direktur ada?" tanya Anggun pada salah satu perempuan yang ada di meja resepsionis. Perempuan itu tidak menjawab pertanyaan Anggun, dia malah memperhatikan penampilan Anggun dari atas sampai bawah. "Maaf Mbak, Presiden Direktur lagi keluar. Kira-kira kapan kembalinya ya Mbak?" tanya Anggun lagi. "Masih lama, sekarang Mbak pergi aja," ucap perempuan itu sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Anggun pun melihat name tag perempuan itu dan tertulis di sana Yunita. "Maaf Mbak Yunita, apa seperti ini cara Anda melayani tamu yang datang ke perusahaan ini?" tanya Anggun. "Iya, karena perusahaan ini tak menerima tamu wanita penggoda seperti kamu," jawab Yunita. "Dari mana Mbak bisa menyimpulkan kalau saya wanita penggoda?" Yunita pun berjalan mendekati Anggun. "Tentu saya tahu dari penampilan kamu," jawab Yunita. "Bukannya terbalik, apa Mbak tidak berkaca atau Mbak nggak punya kaca?" ucap Anggun. "Kau..." Yunita pun mendorong Anggun sampai kening Anggun membentur pinggiran meja. Seketika kening Anggun pun mengeluarkan darah segar. Chapter 70. Yunita mendorong Anggun, hingga kening Anggun membentur pinggiran meja. Seketika kening Anggun mengeluarkan darah segar. "Au!" Sontak Anggun memegang keningnya yang terbentur tadi. Anggun pun kaget melihat darah di tangannya. Anggun mencoba untuk berdiri. Salah satu karyawan yang melihat Anggun kesusahan untuk bangun, dengan sigap membantu Anggun untuk berdiri. "Kening kamu berdarah," kata karyawan yang membantu Anggun tadi. Anggun pun melihat name tag karyawan tersebut dan tertulis nada di sana. "Aku nggak apa-apa kok Nada, dan makasih karena udah mau membantu aku." Setelah Anggun berhasil berdiri, Anggun pun menatap tajam pada Yunita. Karyawan lain yang melihat tatapan Anggun pun bergidik ngeri. Anggun menghampiri Yunita, "Jangan salahkan aku kalau kau dipecat dari perusahaan ini," bisik Anggun di telinga Yunita. Yunita pun tertawa mendengar ucapan Anggun tadi. "Emang kau siapa? Berani berbicara seperti... Nanti kau akan tahu siapa aku." Penglihatan Anggun mulai kabur, darah dari keningnya masih mengalir seketika tubuh Anggun jatuh ke lantai, Anggun pun tidak sadarkan diri. Marco dan kedua sahabatnya baru selesai makan siang di kantin kantor. Saat mereka mau menuju lift, mereka pun melihat banyak karyawan yang berkumpul di lobi. "Ada apa tuh rame-rame di sana?" kata Marco. "Kita lihat yuk," kata Aryo. Marco dan kedua sahabatnya pergi ke tempat kerumunan karyawan itu. Sesampainya di sana alangkah kagetnya mereka melihat ada yang pingsan dan tidak ada yang mau membantu perempuan itu. "Kenapa kalian cuma diam saja melihat ada orang yang pingsan?" ucap Marco. Marco berjalan menghampiri perempuan yang pingsan tersebut. Saat Marco akan menggendong perempuan itu, alangkah kagetnya Marco melihat siapa perempuan yang ada di depannya itu. Siapa yang sudah melakukan ini pada semua karyawan yang ada di sana kaget mendengar teriakan Marco, tak terkecuali Aryo dan Ardian. Mereka pun menghampiri Marco. "Anggun," ucap Aryo dan Ardian. Saat Marco mau mengangkat tubuh Anggun, tiba-tiba mereka dikagetkan sama suara barinton seseorang. "Ada keributan apa ini?" "Ya, suara barinton tadi milik Presiden Direktur Arga Wiguna." Wiguna pun berjalan, semua karyawan pun menundukkan kepala mereka dan memberikan jalan untuk presidir mereka. "Siapa perempuan yang pingsan itu Marco?" tanya Wiguna. "Anggun Pak," jawab Marco. "Dek." Wiguna kaget mendengar ucapan Marco tadi.
Apa yang Marco maksud itu Anggun putrinya, atau Anggun yang lain? Tak mau banyak berpikir Wiguna pun memastikan siapa perempuan yang pingsan itu. Dek. Seketika jantung Wiguna berhenti berdetak melihat keadaan putrinya. Bagaimana tidak putri yang paling dia sayangi pingsan dan di keningnya banyak keluar darah. Wiguna pun tidak dapat menahan emosinya. Semua karyawan di sana kaget mendengar teriakan presidir mereka dan mereka pun tidak ada yang berani menjawab. Saya tanya sekali lagi, siapa yang melakukan? Semua karyawan masih diam membisu. Tetapi mereka pada bertanya-tanya di dalam hati mereka apa hubungan presidir dengan perempuan yang pingsan itu, sehingga bisa membuat presidir semarah itu. Jika tidak ada di antara kalian yang menjawab saya akan pecat kalian semua, dan saya pastikan kalian masuk dalam blacklist, ancam Wiguna. Yunita Pak, jawab nada gugup. Siapa yang bernama Yunita di sini? Tanya Wiguna. Saya Pak, ucap Yunita sambil mengangkat tangannya. Kenapa kau melakukan ini padanya? Tanya Wiguna. Karena dia perempuan Jal, Empak, dan tadi dia juga mau ketemu Bapak, dan saya yakin dia pasti mau merayu Bapak, ucap Yunita. Winata pun tambah emosi mendengar ucapan Yunita tadi. Kau tahu siapa perempuan yang kau hina tadi? Bagai tersambar petir di siang bolong Yunita mendengar ucapan presidir tadi. Tak hanya Yunita, semua karyawan yang ada di sana pun kaget, dan juga menyangkan tingkah bot. Hai Yunita. Kau hanya seorang resepsionis, berani sekali tangan kotor kau menyentuh putriku. Mulai hari ini aku pecat. Dan aku pastikan kau tidak akan pernah dapat pekerjaan dimanapun. Kau juga harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu di kantor polisi. Seketika badan Yunita lemas tak bertenaga. Padahal aku baru mendapatkan pekerjaan, sekarang sudah hilang lagi. Setelah ini mau mencari kerjaan di mana? Semuanya sudah hancur. Tuan, kita harus cepat membawa Nona muda ke rumah sakit. Badan Nona makin pucat Tuan, ucap Robert. Wiguna pun dengan cepat mengendong putrinya ke dalam mobil sebelum berjalan menuju mobilnya. Kalau sampai terjadi sesuatu pada putriku, jangan harap kau bisa bernafas besok pagi. Urus perempuan itu, aku ingin dia dihukum dengan seberat-beratnya. Aku dan Marco yang akan membawa Anggun ke rumah sakit. Wiguna dan Marco pun bergegas membawa Anggun ke rumah sakit. Sesampai di parkiran, Wiguna memberikan kunci mobil pada Marco. Dengan cepat Marco membuka pintu mobil untuk Wiguna. Mobil pun melaju meninggalkan perusahaan dan pergi menuju rumah sakit. Di perjalanan menuju rumah sakit, Wiguna tak henti-hentinya berdoa, supaya putrinya baik-baik aja. Sampai di rumah sakit. Dokter, suster, cepat tolong anak saya. Dokter dan suster cepat membawa Anggun ke ruang IGD untuk segera ditangani. Di luar ruangan, Wiguna sangat khawatir pada keadaan putri-putrinya. Marco pun tak jauh beda dari Wiguna. Marco takut terjadi sesuatu hal yang buruk pada Anggun. Marco sempat mempunyai rasa buat Anggun, tapi setelah dia tahu Anggun mencintai Fandi, Marco pun membuang perasaan cintanya buat Anggun dan menganggap Anggun sebagai adiknya. Sudah setengah jam Anggun berada di ruang IGD tapi dokter belum keluar juga. Tak berapa lama dokter dan suster pun keluar dari ruangan. Wiguna yang melihat dokter sudah keluar dari ruangan IGD dengan cepat menghampiri dokter. Bagaimana keadaan putri saya, Dok? Nona tidak apa-apa Tuan, dan kami juga sudah menjahit luka yang ada di keningnya. Setelah Nona siuman nanti tolong kasih makan Nona, karena perut Nona lagi kosong. Tuan boleh menemui Nona setelah kami memindahkan Nona ke ruang rawat. Alhamdulillah, terima kasih Dok. Sama-sama Tuan, itu sudah menjadi tugas saya. Kalau begitu saya permisi dulu Tuan. Wiguna pun hanya menganggukkan kepalanya. Setelah dokter pergi dan Anggun sudah dipindahkan ke ruang rawat, Wiguna pun mencoba menghubungi istrinya. Halo, assalamualaikum Pak. Terdengar suara istrinya di seberang telepon. Waalaikumsalam. Mah, cepat datang ke rumah sakit ya, Papa tunggu.
Belum sempat Kiara menjawab Wiguna sudah mematikan teleponnya. Papa kenapa bisa di rumah sakit, apa terjadi sesuatu pada Anggun? Kiara tidak mau berpikir yang aneh-aneh dulu. Kiara pun segera mengambil tasnya. Setelah itu Kiara pergi menemui putranya yang sedang bermain. Adek ikut mama yuk sayang. Aska yang melihat mamanya seperti mengkhawatirkan sesuatu, mengurungkan niatnya untuk bertanya. Aska pun menganggukkan kepalanya. Kiara dan Aska berangkat ke rumah sakit diantarkan supir pribadi keluarga Wiguna. Chapter 71. Anggun dipindahkan ke ruang rawat VVIP, Wiguna duduk di kursi di sebelah tempat tidur Anggun, dengan setia Wiguna menunggu anaknya siuman. Marco ingin menemani Anggun sampai siuman, tapi apa boleh buat dia juga masih ada kerjaan. Toh besok dia juga bisa membesuk Anggun. Pak, saya izin pamit pergi ke kantor dulu. Oh iya, terima kasih Marco karena sudah mau membantu putriku. Sama-sama Pak, itu juga sudah menjadi tugas saya. Marco berlalu meninggalkan Wiguna dan Anggun. Tidak lama Marco pergi Anggun pun siuman. Anggun mencoba membuka matanya. Saat matanya sudah mulai terbuka Anggun melihat papanya sedang serius melihat HP-nya. Papa, panggil Anggun dengan nada parau. Wiguna pun menoleh ke sumber suara. Sayang kamu sudah siuman, mana yang sakit? Tanya Wiguna. Anggun pun tersenyum mendengar pertanyaan dari papanya. Anggun baik-baik aja Pak, nggak ada yang sakit kok jawab Anggun. Kiara yang baru sampai di rumah sakit langsung saja mencari ruang rawat anaknya. Tak berapa lama Kiara sampai di ruangan anaknya. Dengan cepat Kiara membuka handle pintu. Ceklek. Anggun dan Wiguna menoleh ke arah pintu. Mama, panggil Anggun. Kiara menghampiri anaknya, dan memeluk Anggun. Apa yang terjadi? Kenapa kepala kamu sampai diperban begini? Tanya Kiara. Anggun tersenyum mendengar serentetan pertanyaan dari mamanya. Anggun melihat Aska yang sedang berdiri mematung di depan pintu. Adek sini, kenapa cuma berdiri di sana, ucap Anggun. Kiara baru menyadari kalau dia membawa putranya. Kiara dan Wiguna menghampiri putranya yang masih berdiri di depan pintu. Maaf ya sayang, mama lupa kalau ngajak adek tadi. Wiguna pun menggendong putranya dan mendudukkannya di atas kasur di samping Anggun. Kakak kenapa? Tanya Aska sambil memegang pipi Anggun. Anggun yang mendapatkan perhatian dari adik kecilnya tersenyum bahagia. Kakak nggak apa-apa kok dek. Sayang kamu belum jawab pertanyaan mama tadi. Anggun tadi nggak hati-hati mah, jadi kepala Anggun terbentur meja deh, ucap Anggun bohong. Lain kali kamu harus berhati-hati. Iya ma, Pak Anggun lapar, kata Anggun. Oh iya papa lupa sayang, kakak sama adek mau makan apa? Tanya Wiguna. Bakso, jawab Anggun dan Aska. Wiguna dan Kiara pun tersenyum melihat kekompakan kakak beradik itu. Walaupun mereka tidak lahir dari ibu yang sama tetapi banyak kesamaan di antara mereka, salah satunya soal makanan. Papa pergi beliin dulu ya my princess dan my prince. Oke papa, ucap Anggun dan Aska. Wiguna pun pergi membelikan bakso untuk para kesayangannya. Sayang, kamu udah hubungi Fandi belum? Belum mah, HP Anggun tinggal di kantor papa, mama aja deh yang telpon Fandi, sekalian kerjain dia, kata Anggun. Anggun pun menceritakan rencananya kepada mamanya. Kiara pun mengambil HP-nya dan menghubungi calon mantunya. Di tempat lain, Fandi yang sedang memimpin rapat, tiba-tiba kaget karena HP di celananya bergetar. Fandi pun mengambil HP-nya dan terlihat di layar HP-nya Camer is calling. Dengan cepat Fandi menggeser tombol hijau di layar HP-nya. Halo assalamualaikum, terdengar suara di seberang telepon. Waalaikumsalam mah, balas Fandi. Van bisa datang ke rumah sakit sekarang nggak? Kata Kiara dengan nada suara sedih. Siapa yang sakit mah? Anggun, Van, Dek,
Sontak HP pun jatuh dari tangannya. Halo Fandi, kamu masih di sana nak? Fandi kembali tersadar karena mendengar suara calon mertuanya dan mengambil HP-nya kembali. Anggun gak apa-apa kan mah, dia baik-baik aja kan? Kiara pun tak tega mendengar suara calon mantunya yang terdengar sangat khawatir, tapi mau gimana lagi, ini demi kelancaran rencana putri kesayangannya. Mah jawab dong, jangan diam aja. Kamu lihat sendiri ke sini nak. Di rumah sakit mana mah? Kiara pun menyebutkan nama rumah sakitnya. Aku segera ke sana mah. Panggilan pun berakhir. Al tunda rapatnya, gue mau ke rumah sakit. Emang siapa yang sakit? Anggun masuk rumah sakit. Gue ikut. Lo nyusul bareng Sinta dan Sisil aja, gue pergi dulu. Fandi pun keluar dari ruang rapat, dan mengambil kunci mobilnya. Di rumah sakit. Mama kasihan sama Fandi, walaupun Mama nggak bilang keadaan kamu, tapi dia sangat khawatir sekali sayang. Iya sih mah, aku cuma mau lihat ekspresi Fandi kayak apa nanti. Wiguna datang dengan membawakan pesanan para kesayangannya. Lagi pada ngomongin apa sih, sampai nggak tahu papa datang. Ini loh Pak, Anggun ngerjain calon mantu kita. Ngerjain gimana maksud Mama? Kiara menceritakan rencana putri kesayangan kepada suaminya. Setelah mendengar cerita istrinya Wiguna pun tertawa. Hahaha, sayang kamu ini jahil banget. Biar muka Fandi nggak datar lagi Pak. Kalau ide kamu kayak gitu, bukan bikin dia senang tapi sok sayang. Hehe iya juga ya Pak, jawab Anggun sambil terkekeh. Nih pesan kamu sama adek, abis makan baru panggil dokter buat kesini lagi, buat mastiin keadaan kamu. Oke Pak. Anggun dan Aska menikmati bakso yang dibelikan sama papanya tadi. Alhamdulillah kenyang, kata Aska sambil mengelus-elus perutnya. Wiguna, Kiara dan Anggun tertawa melihat tingkah Aska yang mengelus-elus perutnya. Fandi sudah berada di parkiran rumah sakit. Fandi keluar dari dalam mobilnya. Fandi berlari menyusuri koridor rumah sakit. Sepanjang koridor Fandi mendapat umpatan dari para pasien dan perawat tapi Fandi tidak mempedulikannya. Fandi tetap berlari. Akhirnya Fandi sampai di depan pintu ruangan Anggun dirawat. Dengan cepat Fandi membuka handle pintu. Ceklek. Fandi berlari menghampiri Anggun dan membawa Anggun ke dalam pelukannya. Fandi tidak melihat kalau di sana ada kedua orang tua dan adik Anggun. Anggun kaget karena kedatangan Fandi secara tiba-tiba. Tetapi akhirnya Anggun membalas pelukan Fandi. Sayang kamu kenapa bisa masuk rumah sakit? Tanya Fandi yang masih dalam posisi memeluk Anggun. Belum sempat Anggun, Fandi sudah dikagetkan sama suara Wiguna. Sampai kapan kamu mau meluk anak saya? Fandi melepaskan pelukannya. Papa, aku pikir papa nggak ada di sini. Oh, kalau saya tidak ada kamu mau peluk anak saya terus begitu. Hehehe malahan udah pernah lebih dari meluk Pak, gumam Fandi tapi masih bisa didengar oleh Wiguna. Nggak ngomong apa-apa Pak, gugup Fandi. Anggun yang melihat ekspresi ketakutan Fandi tersenyum. Awas ya kalau kamu peluk-peluk anak saya lagi. Galak baget calon mertua gue, gimana kalau papa tahu kalau gue udah pernah cium anaknya, bisa-bisa digantung gue. Sudah Pak, kalau papa bikin calon mantu mama takut lagi, siap-siap tidur di luar, ancam Kiara. Kenapa istri gue malah belain bocah tengik ini, malah ancamannya seram banget lagi. Fandi tersenyum penuh kemenangan. Mama benar-benar penyelamat gue, papa seperti macan yang kehilangan taringnya kalau sudah berhadapan dengan mama.